Pertama-tama dimohon puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana. Ya alhamdulillah, di malam dengan curahan rahmat Allah turunkan ke bumi, sebagaimana setiap kali tetesan hujan yang turun adalah keberkahan buat diri kita. Insyaallah mudah-mudahan setiap tetesnya akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Yang tadinya punya niat yang gak baik, karena tetesan air hujan ini Allah rubah menjadi niat yang baik. Setiap tetes akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Kita lewat ke dalam tempat yang penuh keberkahan ini, setiap tetesnya Allah jadikan sebagai saksi. Jika Allah haruskan kita masuk ke dalam neraka, jadikan air hujan ini sebagaimana pemadam api neraka. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini, melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau boleh dibilang bulan Maulidnya sudah lewat, bulan Rabiul Awal telah pergi, tapi alhamdulillah umat Nabi antusias begitu cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah masuk di Jumadil Awal, udah di akhir Jumadil Awal, masih tetap punya rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama mengenang, memperingati, meyakinkan setiap hati yang diluput, yang tersinggung dalam dosa. Berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hati kita dibersihkan cahaya daripada kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, datang ke sini senang atau gembira apa? Kalau boleh ditanya lagi, apa sih yang bikin senang, apa yang bikin gembira? Apa yang bikin senang, apa yang bikin gembira datang ke tempat ini? Yang pertama, ada kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya menuju majlis ilmu dengan niat apapun, sampainya dia duduk di dalam majlis ilmu, dosa sebesar apapun insyaallah diampuni oleh Allah. Jika dia keluar dari majlis ilmu, Allah ambil nyawanya, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal. Tapi yang duduknya paling depan pahalanya paling gede. Yang duduknya paling belakang minta maaf dah. Ya kalau boleh dibilang telur puyuh. Tapi alhamdulillah daripada telur ceplok, yang penting masih kan. Kenapa yang paling depan pahalanya makin banyak, niatnya lebih kencang? Sholat subuh begini gak ramai ini? Hah? Penuh? Luber? Manusia ini harus ada sesuatu yang membuat daya tarik dia akan masuk ke dalam masjid. Yang pertama, datang ke sini dapat snack, lihat yang datang ramai banget. Ini datang karena snack atau karena berkah?
Pakai sama dia. Hah? Sengkek apa niat? Ada nggak kelihatan muka lu niatnya? Di sini yang datang semua niatnya macam-macam. Ada yang nyari orang mau ditagih hutangnya ada. Ada yang belum bayar arisan dikejar sampai ke dalam majlis begini. Niatnya macam-macam, tapi semata satu, mau gak mau, suka gak suka, insya Allah rahmat Allah tumpahkan ke dalam hati kita. Ini jadi umat Nabi paling enak. Nabi itu hidupnya nyenengin orang, nyenengin umat, tapi umatnya gak mau dibikin senang sama Nabi. Kalau seandainya ketua DKM mana ketua DKM? Oh lagi dengerin Habib Bagir ya? Ada sekretaris ada kan? Ya minimal tokohan KI di sini. Besok disuruh besok. Ini stok pertama kasih duit 100 ribuan. Di 100 ribu stok pertama, stok kedua 50 ribu, stok ketiga 20 ribu, stok keempat 10 ribu, kelima 5 ribu. Belakangnya lagi 2 ribu, kesananya kira-kira orang berebut gak pilih stok yang mana? Hah? Itu tahu nominalnya. Kalau seandainya setiap hamba Allah dibuka daripada hijab matanya, setiap orang yang menjalankan ibadah subuh, seorang laki-laki berjamaah di dalam masjid, wallahi keluarga bakal ditinggal. Ditinggalin keluarga bakal sholat di masjid. Kenapa? Yang perempuan sholat subuhnya di rumah aja. Kadang-kadang bertolak perempuan datang ke masjid daripada laki-laki. Tapi saya juga lagi bingung. Alhamdulillah tadi saya ketemu sama ketua DKM. Saya tanya, Bapak DKM, tahun berapa lahir? Tahun 90-an Habib. Saya seumur-umur masuk ke masjid ketemu DKM muda baru ini. Biasanya aki-aki, merbotnya aki-aki, betul. Yang buka pintu, yang ada, yang komat, yang imam, yang makmum. Tapi dipelopor di masjid luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Nabi SAW paling cinta para pemuda yang memakmurkan masjid. Dia akan selalu bersamaku kelak nanti di yaumil qiyamah. Anak muda, anak muda, anak muda. Masjidnya bagus gak nih? Ada enggak? Lo bisa jalan ke mall, lo bisa jalan ke atas gunung, lo bisa nyampe touring kemana-mana. Masjid samping rumah, kaki berat banget untuk melangkah kaki masuk ke dalam masjid. Saya cuma mau bilang sama tokoh, kalau ada anak muda yang mau di masjid, kalau dia mati boleh sholat di masjid. Tapi kalau ada anak muda yang jauh dari masjid, kalau mati jangan boleh masuk ke masjid. Gelindingin aja, gelindingin. Jadi pemuda-pemuda tuh yang bikin girang gitu loh, mencontohkan loh. Kalau aki-aki masuk ke masjid, orang-orang tua kita masuk masjid wajar karena tahu umurnya tinggal dikit. Lihat, orang masuk masjid rata-rata kan orang udah di atas umur 60. Betul? Betul? Di sini ada umur 60. Ada nggak? 3 tahun lagi Nabi meninggal umur berapa? 63. Kalau kita ikutin apa yang dikatakan Nabi, umatku umurnya gak jauh dari antara 60 sampai 70. Yang bertiga ada. Ada yang bertiga ada. Tinggal dicabut sikringnya. Coba apa yang dicari di dalam kehidupan? Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan. Kadang kita suka gak sadar kematian kapan datang. Belakang kita hidup kayaknya 1000 tahun lagi. Kan puas-puasin dulu maksiatnya. Ntar kalau udah umur 50 baru saya tobat. Kalau nyampe umur 50, Nabi SAW mengatakan, jika 40 tahun umur kita, udah 40 tahun umur kita, kita masih kebelut di dalam kemaksiatan, Allah akan usir
usap wajah kita, ini orang menjadi manusia yang bermaksiat sampai mati. 40 tahun. Kalau dia masih gemar maksiat, hidupnya maksiat, matinya dalam keadaan Maulid Nabi Muhammad SAW menegur keimanan kita, membuat indah keimanan kita karena kecintaan kita lewat sejarah Nabi SAW. Kita tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh dibilang sosok pemuda yang berakhlak, Nabi Muhammad SAW. Sesosok manusia yang lebih beradab dari orang yang beradab, Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling pandai di atas yang paling pandai, Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita mau ikut yang mana? Mau ambil kepandaian Nabi, ikutin guru-guru kita. Mau tahu bagaimana akhlaknya Nabi, lihat akhlak guru-guru kita. Mau tahu manusia yang beradab, lihat adab daripada guru-guru kita. Alhamdulillah, sangatnya keguruan orang-orang tua kita di sini sampai ke yaumil qiyamah, sampai ke guru-guru kita terus-terusan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hitung-hitungan ibadah, Bapak, Bapak pernah khusyuk salat, pernah khusyuk? Saya nggak tanya yang muda, yang tua, yang umur kebanyakan. Pernah khusyuk nggak? Pernah nggak rasain khusyuk? Belum pernah. Tanda salah satu orang yang salatnya diterima adalah khusyuk. Kalau kita mau dibilang khusyuk, dari mana khusyuknya? Saya mah alhamdulillah kalau salat 5 waktu nggak pernah ditinggal. Ya bagus, emang itu kewajiban. Betul nggak? Urusan khusyuknya bagaimana? Susah itu khusyuk. Kadang manusia itu imannya kadang naik, kadang khusyuknya sholat kalau lagi kena musibah, lagi duit tak boga. Kalau lagi duit nggak ada, khusyuk. Kadang kiblat lagi salah, mestinya ke barat dia ke timur. Ini kadang manusia suka, kalau kita bilang suka ngaji-ngaji, khusyuknya kapan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun lagi susah ada khusyukan. Ada yang ngomong, buat apa sih ngadain maulid? Bikin capek-capek doang, buat duit mubadir. Katanya gitu. Saya mau tanya nih, daerahnya namanya apa ini? Kampung Parakan. Orang Kampung Parakan bikin maulid kayak begini, buang-buang duit apa Pak? Terhitung mubadir apa Pak? Senang ngeluarinnya. Ya iyalah senang, orang 2000. Tapi kan alhamdulillah ikhlas. Ya 2000 mesti ikhlas lah. Kali ada 2000 nggak ikhlas. Kadang suka bingung manusia mau sedekah milih-milih. Itu bukan ciri-ciri Nabi. Saya mau tanya di sama orang Kampung Parakan. Duit di kantong atas 100.000, duit kantong bawah 50.000, sebelah kanan sebelah kiri 2.000. Yang disedekahin yang mana? Yang atas. Yang atas. Saya nih rokok sebungkus sekarang mulai mahal. Mau yang 50.000, takut bini ngedadak minta. Yang 2.000 lumayan dari bilang orang nggak kepake. Kadang manusia kan suka pilih yang ringan, ringkas, tapi mau amalannya gede di hadapan Allah. Contoh yang pertama, Bapak kalau jalan ke material 2.000 dapat apa? Jalan ke material 2.000 dapat apaan? Paku juga dikasih segenggam. Betul enggak? Terus tiba-tiba 2.000 masuk punya rumah di surga gitu. Lah emang surga punya bapak kita apa? Nabi SAW ngajarin kita sedekah yang banyak. Lihat Nabi Muhammad SAW, lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Contoh, ada salah satu sahabat orang nggak punya, tapi ikutnya nyenengin Nabi. Karena itu sedekahnya dia buat nyenengin Nabi sampai matinya pun membawa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah sahabat Nabi SAW yang bernama Nuaimah.
Tahu kenal Nuaiman kan? Di kampung Parakat ada nggak yang namanya Nuaiman? Nggak ada ya. Adanya Naim. Ada apa? Ada sahabat Nabi Nuaiman. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radhahu mau pinjam Nuaiman izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuaiman ini hidupnya bikin senang Nabi. Saat di mana beliau menemani Nabi, Nabi tertawa luar biasa. Senang hati Nabi. Refreshingnya Nabi Nuaiman. Saat Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mau pinjam Nuaiman." "Buat apaan?" kata. "Saya mau ngajak beliau datang. Saya mau ke negeri Syam." "Oh iya, silakan, tapi jangan lama-lama," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajak Nuaiman, "Ayo, boleh diizinin sama Nabi." "Ah, ya benar," katanya. "Boleh, asik jalan-jalan," katanya. Orang ikut dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini orangnya punya prinsip. Yang satu kerja ini, yang satu kerja ini nggak boleh ditukar-tukar. Dan yang lain kerjaannya harus amanah. Ada sahabat satu lagi, kalau nggak salah bernama, kalau nggak salah ini Mikdad namanya. Mikdad ini kalau disuruh sama orangnya patuh, taat, sami'na wa ata'na. Orangnya diam. Suruh jaga makanan. Suruh jaga makanan. Dan jangan ada yang boleh nih dikasih makan apa-apa nih. Ya, tunggu saya datang baru kita makan. Nuaiman habis keliling-keliling lapar, belum dikasih makan. Dia datang. Udah kasih saya roti satu. Nggak boleh, tunggu dulu. Tunggu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini benar nggak kasih ini? Ya. Saya pokoknya pegang betul-betul. Saya jaga ini amanah buat saya. Oh, oke. Benar nggak dikasih? Benar nggak dikasih. Nuaiman jalan ke tengah pasar. Ternyata ada yang jual beli budak. Ada yang lagi jual beli. Buat saya mau jual budak saya, tapi agak-agak ada kelainan. Nanti kalau udah dibeli, dia begitu diseret, pasti dia bilang, "Saya bukan budak, saya hamba sahaya. Saya orang yang merdeka." Berapa dijual? 20 dinar. Yang lain menjual budak 6.000, 5.000, yang dijual 20 dinar. Berebut orang murah benar. Begitu dibayar, saya yang bayar. Alhamdulillah dapat 20 dinar. Begitu dapat 20 dinar, ini si sahabat dari sini kan di bawah. Ditarik, diseret-seret, "Saya sudah beli kamu." Siapa bilang saya bukan budak? Saya orang yang merdeka. Saya udah tahu kekurangan kamu, katanya. Diseret di bawah. Sayyidina Abu Bakar melihat dari kejauhan. Ini kenapa? Minta kau di bawah. Wahai Abu Bakar, tolongin saya. Kenapa? Saya dijual sama Nuaiman, katanya. Nuaiman ditanya, Nuaiman, kemana Nuaiman? Nuaiman ada di samping roti. Tapi dia udah belanja di oleh-oleh buat Nabi Muhammad SAW. Duitnya udah kepake. Akhirnya digantilah duit oleh Sayyidina Abu Bakar. Mikdad balik lagi. Marah dia, dosa, zalim dia. Siapa suruh ngasih saya roti, katanya. Saya lapar, saya jual kamu untuk saya makan. Sampai cerita ini kepada Nabi. Setiap Nabi melihat Nuaiman bersama Mikdad, Nabi tertawa sampai dan setiap ketemu sahabat semuanya diceritakan tentang kejadian tersebut. Lihat bagaimana satu orang membuat Nabi dan terus menceritakan kebaikan orang tersebut karena kegembiraan hati Nabi Muhammad SAW.
Yang ditanya Nuaiman. Nuaiman ini tukang, yang kalau dibilang tukang ledek orang. Di bawah ada diajak muter masjid, ujung-ujungnya di tempat imam. Yang namanya orang buta dibilang ini udah sampai, oh ya udah diangkat aja. Dia pipis di tempat imam. Begitu dia pipis di tempat imam, marah. Siapa nih yang nyuruh kencing di sini? Ada yang anggap saya kata di sini. Oh, itu kerjaan Nuaiman. Siapa? Nuaiman. Setiap hari dicari Nuaiman. Sama orang buta dicari. Siapa yang kenal Nuaiman? Di mana Nuaiman? Nuaiman ini bisa berubah-ubah suara. Saat udah datangnya Nuaiman sampai ada kenal Nuaiman? Enggak, katanya. Oh, ada Nuaiman lagi sholat. Deketin saya. Sayyidina Utsman lagi sholat. Dideketin. Ini depan ini. Ini Nuaiman. Diambil tongkat, diketok Sayyidina Utsman. Diketok Sayyidina Utsman, selesai. Ini siapa orang? Kenapa sekarang diketok saya? Kamu Nuaiman bukan? Saya Utsman. Ya Allah, maafin kalimat Rasulullah, katanya. Saya lagi cari Nuaiman. Yang bawa kamu ketemu saya ini Nuaiman, katanya. Apa jawabannya? Nuaiman, udah cukup. Jangan pernah lagi ajak saya bermasalah. Saya nyerah, katanya. Nuaiman ini manusia yang paling bikin senang setiap orang yang berdekatan dengan. Terlebih Nabi Muhammad, hatinya tulus, ikhlas. Nuaiman ini orang luar biasa. Saya mau kasih tahu, ternyata hidup bikin senang orang. Amaliyah yang paling ringan, pahalanya berat di sisi Allah, bikin senang orang. Ada salah satu hadis yang mengatakan, barang siapa membuat senang hati orang mukmin sampai tersenyum, maka Allah akan gugurkan 1000 keburukannya, Allah ganti dengan 1000 kebaikan. Amin. Ya Rabbal. Sekarang kita kalau dekat teman, saudara mukmin bikin senang atau bikin gedek? Kita kebanyakan nih bikin senang atau bikin gedek. Kadang kita kalau datang ketemu, "Assalamualaikum, sehat, baik." Ya, pinjam duit dong. Ujung-ujungnya pinjam duit. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesempurnaan keimanan yang dididik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amalannya enggak seperti sholat 1000 rakaat. Udah dah 1000 rakaat udah mungkin dah kita mah. Ada yang di sini sholat sunnah di 1000 rakaat ada. Ada. Terawih aja banyak yang selonjoran. Terawih berapa? 2-3. Lihat dulu imamnya siapa. Kalau yang imam bacanya lobet, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kok pertama dan terakhir nih kalau imam ini mau gak ikutan. Tapi kalau imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, besok aku pakai lagi ini. Kita kan manusia begitu. Lihat Nabi Muhammad SAW kalau ibadah luar biasa. Ibadahnya Nabi orang yang paling luar biasa. Sampai dikatakan oleh para salaf 4 rakaat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman mereka berkumpul ibadah serentak 4 rakaat dengan kehusyuan. Wallahi tidak dapat menandingi 1 rakaatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mau bukan main. Makanya ada orang yang kesal aja menanti orang yang bodoh. Kalau ada perayaan Maulid dia bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, udah diamin aja, jangan diajak debat, jangan, udah biarin aja. Saya di Kuningan kumpul bersama dengan orang-orang yang ada di sini ini beda-beda. Ada Al-Irsyad, ada Muhammadiyah, ada Salafi, kumpul kita ada satu. Kalau kita bilang ada pembahasan tentang tahlil, tentang maulid, saya berbicara terakhir. Saya nggak banyak pakai dalil, saya nggak pakai Quran, saya nggak pakai hadis. Saya cuma kasih pendapat, wahai ikhwan semua. Islam ini lautan besar. Kita ini nggak tahu harus kemana. Kita ini nggak tahu mau kemana. Tapi yang satu kita punya bumi ini lautan, Islam itu perahu, saya bilang. Kita mau nggak mau, kalau mau melewati lautan nggak mungkin berenang, ujungnya nggak kelihatan. Kita naik ke dalam ini perahu. Siapa yang boleh naik perahu? Bebas. Mau yang gendut, mau yang botak, betul. Mau yang gondrong, betul. Yang punya jenggot, yang nggak punya jenggot.
Semuanya boleh naik, asal mereka mau selamat. Dan setiap orang yang naik ke atas perahu, masing-masing pasti punya dayung, harus punya dayung. Dayung itu, tahu dayung kan? Dayung itu bentuknya macam-macam. Ada yang kotak, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada macam-macam bentuk dayung. Kalau semua isi dari perahu serentak untuk ke depan, mendayung arah ke depan, kira-kira ini perahu jalannya cepat atau enggak? Pasti dia bakal cepat. Tapi kalau yang sebelah kanan mau ke belakang, yang sebelah kiri mau ke depan, kemana di perahu? Muter anak kemana, di situ aja. Islam sekarang saat ini seperti itu. Hanya muter di tempat. Orang udah pada ke bulan, kita masih ngintipin bulan tiap bulan. Tiap bulan, tiap tahun mau Ramadan ngintipin bulan, mau Idul Fitri ngintipin bulan, sama istri ngintipin dompet suami. Bu, tidur. Bu, cinta gak sama bapak? Perlu sebuah orang yang ngomong, cinta gak sama bapak, Bu? Yang di luar dan di atas berapa? Saya nggak tahu di istri siapa bapak yang di atas. Saya tanya sekali lagi, ibu cinta nggak sama bapak? Tuh, kata istiqomah yang di luar. Ya namanya cintanya manusia ada batasan nggak? Ada batasan nggak, Pak? Kalau katanya orang kampung apa tadi? Parakan, love is blind. Ngerti nggak? Sama juga enggak? Yang namanya cinta itu buta, nggak kenal usia, nggak kenal jarak, nggak kenal bentuk. Namanya cinta. Yang namanya kita cinta sama Nabi, nggak pernah lihat aja kita wajib cinta. Sekarang bapak cinta sama ibu, ibu cinta sama bapak, emang ada dalilnya? Kalau urusan cinta harus pakai dalil, repot. Gak ada yang kawin kita. Betul? Betul nggak? Tapi kalau kita cinta sama Nabi, nggak perlu dalil, kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya manusia mah ada batasan. Cinta membuat buta semua. Yang jauh jadi dekat. Yang gembrot tahu gembrot. Bangun susah, duduk susah, itu namanya gembrot. Tahu gembrot? Apa kata cinta? Kata cinta, semok, montok. Itu kata cinta. Walaupun gak enak di mata, pasti dilihat begitu aja. Ada orang present dikata fitnah kalau dibilang mancung mah. Memang udah dasarnya present. Pokoknya cinta itu membuat semuanya menjadi gila. Lihat Nabi Muhammad SAW, cintanya sama kita gak pernah jumpa, gak pernah lihat, tapi cintanya sudah diletakkan sebelum beliau meninggal, dititipkan cintanya kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di perayaan Maulidnya begini ini pembuktian cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh dibilang cintanya kita mangga, cintanya kita kasih ke Nabi bertepuk sebelah tangan, tapi cintanya Nabi kepada kita full tanpa batas. Ada sahabat Nabi SAW, tatkala diceritakan tentang kiamat semuanya pingsan, nangis pingsan. Ada satu sahabat Nabi diceritakan tentang kiamat, dia bilang apa? Ya Rasulullah, kapan ada kiamat? Wallahu a'lam. Pertanyaan lagi yang kedua, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Wallahu a'lam. Sampai ketiga kali ditanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi? Wahai sahabatku, apa yang membuatmu menanyakan kapan kiamat? Apa persiapanmu untuk menuju hari akhir? Apa jawabannya dengan senyuman? Wallahi, saya bukan orang yang pandai berpuasa, saya bukan orang yang pandai di dalam beribadah, namun wallahi, saya cuma hanya memiliki hati yang cinta kepada Allah dan cinta kepada ya Rasulullah. Apa jawabannya? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Makanya perkumpulan ini kalau cintanya karena Nabi, insya Allah kita dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ayyuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Guru kita sudah datang. Al-Habib Bagir bin Yahya sudah sampai.
Kita bagi-bagi waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amalan paling ringan, buat senang hati orang. Bikin senang hati orang, bikin senang. Kalau sudah bikin senang hati orang, insya Allah Allah akan selalu membuat senang kita. Saya diajarin sama saya punya guru Al-Habib Quraisy bin Qasim Ahmad Baharun. Beliau mengajarkan kepada saya, mau gak doa simpel? Mau apa doanya? Doanya beliau bilang, ya Allah, buatlah orang yang dekat dengan saya hatinya senang, dan izinkan orang lain senang terhadap saya, dan izinkan saya dapat kesenangan dunia wal akhirat. Ini doa yang diajarkan oleh guru saya. Ya, bikin senang orang, insya Allah Allah bikin kita senang dunia akhir. Amin ya Rabbal. Mau jadi orang yang kaya, mau hidup kaya atau mau hidup berkah? Mau hidup kaya atau mau hidup berkah? Mau jadi orang kaya enggak? Itu banyak maunya lu. Mau kaya mau berkaya, ya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang kaya yang berkah. Ya apa? Kalau orang kaya mah banyak, betul? Banyak orang dulu yang ditangkap KPK. Orang kaya bukan? Duitnya triliunan, pernah lihat duit 1 triliun? Sama, gue juga belum. Itu nggak kebayang. Beli cendol, dituang ke kampung Parakat, tenggelam di kampung. Kita malah alhamdulillah lihat orang kaya mah capek hidupnya. Depan rumah CCTV, betul? Ada posnya, ada satpam 2 depan 2 belakang, CCTV di mana-mana. Tempat tidur mahal, bukan main, betul? Kita mah alhamdulillah Allah kasih nikmat sama kita nih, nggak pilih-pilih. Orang kaya mau tidur dari kasur yang paling mahal, bapak, paling mahal ini. Saya pernah mau nikah, ini penutup dari saya. Mau nikah, saya lihat isi kamar, kasur harganya 180 juta. Kasur 180 juta. Saya tanya, mbak, ini dibeli 180 juta, tiap hari tidurnya mimpi Nabi. Kalau 180 juta mimpi Nabi tiap malam, saya mau patungan, gak jadi kawin juga gak apa-apa. Ini enak pak, ini tulang lentur, ini tulang lentur, banci dong gue. Udah kebayang tulang lunak loh kita. Saya punya teman terjualan udah beli pak. Saya main ke rumahnya itu, saya dudukin, ya Allah lepas enak banget. Enak bukan kayak ini, gimana ini manfaatnya? Kalau ada tidurnya enak banget ya. Ntar habis bangun gak ada pegel-pegel. Lu yang gak pegel, gue begitu melek lihat gue pegel lagi hati gue. Betul apa enggak? Tapi subhanallah kita alhamdulillah. Jangankan tidur di 180 juta, tidur di karpet musola hijau udah demek. Nyenyak bener ini tidur, berileran lagi. Rumah kita gak kekunci, alhamdulillah. Gak was-was kita. Nanti apa juga mau dicolok, nanti ini dikepung dulu baru nyala. Syukur alhamdulillah. Ini semua nikmat yang Allah kasih buat kita. Saya nggak bayang orang kampung Parakat tidur di kasur 180 juta seminggu nggak bangun. Saking nikmat itu. Tapi alhamdulillah mereka bisa beli kasur seharga 180 juta. Wallahi sekayapun apapun orang tersebut tidak akan pernah bisa membeli nikmat dan tidur yang Allah berikan kepada kita. Betul apa enggak? Syukur sudah alhamdulillah. Ada rezeki alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah, kurang alhamdulillah. Kalau hidup sudah syukur, insya Allah semuanya Allah akan berikan kita kecukupan. Insya mau hidup cukup, mau hidup cukup apa hidup kurang? Cukup punya rumah 5, cukup punya mobil 12, cukup punya istri. Mudah-mudahan akan disampaikan di hari jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kalau saya mah cuma hiburan aja. Nanti Habib Bagir yang duduk di sini ilmu yang luar biasa. Saya mah imtithanul amal karena satu perintah, insya Allah karena perintah itu membawa keberkahan juga buat saya dan umumnya buat kita semua. Amin ya Rabbal. Baca qasidah mau nggak baca qasidah? Baca salawat mau? Sama-sama kita baca salawat, mudah-mudahan penyakit
hatinya diangkat sama Allah. Dan hati ini dalam keadaan tak tenang, mudah-mudahan berkah ini selawat hati kita dibuat tenang. Ya Rabbal Allahumma salli ala Muhammadin ibnil Allah tidak pernah mengizinkan kita untuk menjadi orang yang zalim. Ketika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah musnahkan, Allah hancurkan mereka dengan kezaliman. Jadi ya Rabbal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli Allahumma
Kurang lebih mohon kepada maaf atas segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.